Wow, benar-benar kejutan. Kabar super duper bahagia. Mes Hilgers akhirnya tiba di Jakarta, Indonesia untuk persiapan jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi sekitar 11 November 2024 dibocorkan langsung oleh sosok asal Korea ini. Sekaligus mematahkan info kalau Mes Hilgers ternyata sudah sembuh dari cedera. Memangnya apa yang terjadi? Simak detail lengkapnya berikut ini. PSSI tegaskan tak bayar pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Apa maksud dibalik pernyataan ini? Bukan wasit dari Qatar. Siapa sosok yang pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi? Ketegangan semakin meningkat menjelang pertandingan besar Timnas Indonesia. Bukan wasit dari Qatar, tetapi siapa yang akan memimpin laga seru melawan Jepang dan Arab Saudi. Temukan sosok di balik peluit yang akan mengatur jalannya pertandingan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Wow, benar-benar kejutan. Kabar super duper bahagia. Mes Hilgers akhirnya tiba di Jakarta, Indonesia untuk persiapan jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi sekitar 11 November 2024 dibocorkan langsung oleh sosok asal Korea ini. Sekaligus mematahkan info kalau Mes Hilgers ternyata sudah sembuh dari cedera. Memangnya apa yang terjadi? Simak detail lengkapnya berikut ini. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, memastikan bahwa Mes Hilgers akan tetap bergabung dengan skuad Garuda untuk menjalani sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diambil meski bek FC Twente Enschede tersebut baru saja mengalami cedera hamstring dalam laga terakhirnya di Eredivisie. Cedera yang dialami Hilgers terjadi saat pertandingan melawan Willem II Tilburg pada akhir pekan lalu. Pemain berusia 23 tahun itu terpaksa ditarik keluar pada babak kedua setelah sebelumnya sempat terlihat kesakitan di lapangan. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap optimis bahwa Hilgers akan segera pulih dan dapat memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia. Dia akan tetap datang ke sini, mungkin akan datang pada 11 November nanti, kata Shin Tae-yong di Tangerang, Senin sore tadi. Lantas, apakah Hilgers akan siap tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada pertengahan November mendatang? Shin Tae-yong masih enggan memberikan kepastian. Itu tergantung pada kondisi waktu pemulihan, tergantung kondisinya nanti, ungkap Shin Tae-yong. Seperti diketahui, pertandingan melawan Jepang akan menjadi laga krusial bagi Timnas Indonesia dalam upaya lolos ke putaran final Piala Dunia. Apakah kalian percaya Hilgers bisa pulih tepat waktu? Atau apakah ini bisa memengaruhi kesiapan Timnas Indonesia? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. PSSI tegaskan tak bayar pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Apa maksud dibalik pernyataan ini? PSSI baru saja mengeluarkan pernyataan tegas terkait pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia. Lalu apa yang sebenarnya dimaksud dengan keputusan ini dan bagaimana dampaknya terhadap strategi Timnas ke depan? PSSI tegaskan tidak ada pembayaran untuk pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia. PSSI menanggapi isu terkait pembayaran pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia dengan tegas. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, memastikan bahwa pihaknya tidak membayar atau menyewa pemain keturunan untuk membela skuad Garuda, seperti yang sempat disinggung oleh anggota DPR RI, Boni Triana, dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi X DPR RI pada Senin 4/11/2024. Dalam forum tersebut, Bonia Triana mengajukan pertanyaan mengenai banyaknya pemain keturunan yang kini memperkuat Timnas Indonesia. Ia juga menyebutkan kemungkinan adanya pembayaran atau penyewaan pemain keturunan untuk posisi dan durasi tertentu. Terkait hal itu, Yunus Nusi langsung membantah tudingan tersebut dengan tegas, menjelaskan bahwa PSSI tidak mengeluarkan dana untuk proses naturalisasi pemain-pemain tersebut. Pemain keturunan dengan koneksi Indonesia. Saat ini,
Sudah ada sekitar 15 pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Di antaranya Sandy Walsh, Jordi Amat, Shaine Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan beberapa nama lainnya. Bahkan ada juga pemain seperti Kevin Dix yang masih dalam proses naturalisasi. Semua pemain keturunan ini menurut Yunus memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarga mereka, baik dari sisi ibu, ayah, atau kakek nenek mereka. PSSI, lanjut Yunus, tidak melanggar peraturan FIFA dalam proses ini. Tujuan utama mereka adalah untuk memperkuat timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain yang memiliki kualitas tinggi dan kecintaan terhadap Indonesia. Ia juga menekankan bahwa proses naturalisasi ini lebih merupakan panggilan jiwa bagi para pemain tersebut untuk membela tanah air, bukan sekadar iming-iming materi. Kami tidak ada sewa atau membayar, mereka semua datang karena ingin memberikan kontribusi untuk Indonesia, ungkap Yunus. Menjaga kualitas dan keadilan, Yunus juga menjawab pertanyaan Bonia mengenai pertimbangan posisi di timnas Indonesia sebelum mendatangkan pemain keturunan. Menurutnya, PSSI selalu mempertimbangkan kualitas dan kebutuhan tim. Pemain keturunan yang dipanggil biasanya mengisi posisi yang sesuai dengan kebutuhan timnas, mengingat keterampilan spesifik yang mereka miliki. Dengan penjelasan ini, PSSI berharap bisa meredakan keraguan dan memastikan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai penggemar, kita tentu berharap langkah ini akan membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih baik di tingkat internasional. Bukan wasit dari Qatar. Siapa sosok yang pimpin laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi? Ketegangan semakin meningkat menjelang pertandingan besar timnas Indonesia. Bukan wasit dari Qatar, tetapi siapa yang akan memimpin laga seru melawan Jepang dan Arab Saudi? Temukan sosok di balik peluit yang akan mengatur jalannya pertandingan. Berita menarik wasit yang akan memimpin laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi terungkap. Sekretaris Jenderal (Sekjen PSSI) Yunus Nusi akhirnya mengungkapkan siapa wasit yang akan memimpin pertandingan penting timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Dua laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 15 November melawan Jepang dan 19 November melawan Arab Saudi. Kedua pertandingan ini sangat krusial bagi skuad Garuda, mengingat Indonesia saat ini tengah berjuang untuk masuk ke posisi 4 besar grup C dalam kualifikasi. Setelah insiden kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf pada laga melawan Bahrain bulan Oktober lalu. Banyak penggemar dan pihak terkait yang mengharapkan agar pertandingan Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi nanti dipimpin oleh wasit yang lebih adil dan netral. Belum lama ini beredar kabar bahwa wasit asal Qatar akan memimpin laga Indonesia versus Jepang. Namun Yunus Nusi dengan tegas membantah rumor tersebut, menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Yunus mengonfirmasi bahwa wasit yang akan memimpin laga Indonesia melawan Jepang adalah Bonya Divard Mo'od asal Iran. Informasi ini diperoleh dari surat resmi yang dikirim oleh FIFA ke PSSI. Selain itu, untuk pertandingan melawan Arab Saudi, wasit yang ditunjuk adalah Lutfulian Rustam asal Uzbekistan. Yunus merasa senang karena wasit yang memimpin laga timnas Indonesia datang dari konfederasi yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat memastikan netralitas dan keadilan dalam memimpin pertandingan. Dalam kesempatan tersebut, Yunus juga menyampaikan bahwa PSSI tidak berharap lebih dari wasit selain bersikap adil dan netral. Kami tidak berharap mereka membantu, tapi kami berharap mereka bersikap netral, ujar Yunus. Ia menekankan bahwa tujuan PSSI adalah agar pertandingan berjalan dengan fair dan tidak ada keputusan kontroversial yang merugikan salah satu tim.
Sebagai penggemar timnas Indonesia, kita tentu berharap pertandingan penting ini berjalan dengan adil dan memberikan kesempatan terbaik bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan. Semoga dengan kehadiran wasit yang netral dan profesional, timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.